puasa biasa. Karena ba'du Allah ta'ala Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaula nafar min qawqati min ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yundiru qawmahum idza raja'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin yuladu 'alal fitrah faina bawahu yuhawdanihi aynasirahu aywajassani. Cipayun atau kasadayana biasa supi biasa trik karena pengulam pengurus Baitul Huda Asimjan. Nomor kedua bunten acarana serep karena sore lagi sekuring air-air ieu agendana maraton aya sonten ayeuna bari sakalian we hitung-hitung munggah di barudak gitu kan. Salah anu melatar belakangi singkuri ngadekeun ngayakeun pesantren khusus anak-anak ningali dina kitab Sulamut Taufik Faslun yajibu ala wali sobi wasobiyah al-mumayyizina ayak murahuma bisolati wa yu'allimuhuma. Kewajiban pertama seorang wali, ini wali bisa orang tua, bisa kakak, pokoknya mengurus. Neta wa yu'allimuhuma masih itu kaciri euy. Bis sholati nitah sholat. Tapi oge dengan ukur nitah sholat. Wa yu'allimuhuma jeung ngajar ngaburukan cara sholat. Kadituna deui itu ya rada lumayan ya. Sengaja ipa sama khusus jang wali anak-anak, wali yusobi. Malah di dieu disebutkeun eta parentah teh sabada umur 7 tahun. Berarti pas usia SD kelas 1. Jadi geus kudu dititah sholat, tahu juga masalah bab sholat, praktikum sholat dan bacaan sholat. Dan ketika usia 12 tahun, andai kata sang anak ini bandel, gak melaksanakan sholat, orang tua wajib neuleuh. Artinya bukan harus memukulnya, usahakan jangan sampai anak kita pukul. Artinya beban berat seorang orang tua. Ada banyak sih di pasal-pasalnya, Pak. Intinya begini. Aduh, saya lupa ya. Bapak Ibu sekalian, acara ini nanti akan ada di tayangan Miftahul Huda TV. Jadi saya harus ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, melihat kondisi situasi sekarang ini, masyarakat umat Islam berapa orang sih yang benar-benar paham terhadap agama, terhadap sholat? Kayaknya kalau dia nggak pernah pesantren, nggak tahu apa yang akan terjadi. Terkadang jangankan mendidik yang jadi anaknya untuk sholat, ibu bapaknya juga belum pernah sholat karena nggak tahu. Ini mayoritas. Saya bukan nuduh ya, ini kebanyakannya.
Kalau bapak ibu kan sudah jelas dekatan orang-orang nahon pesantren masa iya sih kan gitu. Tetapi masalahnya ketika kebanyakannya seperti itu. Saya sekali waktu pernah ketemu dengan seorang tua, ibu-ibu. Saya sendiri iri sama dia, karena si ibu ini kalau sholat itu pasti berjamaah. Dan ketika dia tidak bisa berjamaah, dia akan menangis. Ketika saya tanya si ibu itu, karena saya merasa iri, Bu, gimana resepnya supaya kita ingin benar-benar sholat itu berjamaah? Si ibu ini bukan menjawab, malah menangis. Saya bilang, kenapa sih Bu? Saya tanya pengen resep, kok malah ibu yang nangis. Dia bilang, Pak Kiai, Pak Ajengan, bukannya saya kepengen banget sama berjamaah, bukan. Kalau saya nggak berjamaah nggak bisa sholat. Artinya sholatnya pipiluun, hanya mengikuti, hanya apa namanya, tuturuti kalau bahasa Sunda ya. Jadi kalau nggak ada orang berjamaah, dia nggak bisa sholat sendiri. Nah ini nampaknya ada banyak juga yang seperti itu. Nah itu satu. Yang kedua, padahal kewajiban untuk mendidik anak ini adalah seorang tua. Kebayang nggak kalau orang tuanya tidak mampu memberikan pendidikan terhadap anaknya, terhadap seorang wali tidak bisa memberikan pendidikan terhadap anaknya, apakah itu karena memang ketidakmampuan secara pengetahuan, atau karena memang terlalu sibuk menjadi seorang pejabat, terlalu sibuk menjadi seorang buruh. Contoh ada yang buruh menjadi buruh di luar negeri ya, TKI, tenaga kerja Indonesia, ada di Saudi, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia. Mereka nggak jauh dengan anak. Itu bisa kebayang, dia dosa loh kalau tidak mendidik. Nah, mengingat hal ini, bagaimana? Sedangkan di sini di lanjutannya ada, andai kata seorang tua tidak mampu memberikan pendidikan, pengajaran terhadap anaknya, maka si orang tua ini wajib mendatangkan ustadz, mengupah ustadz. Kalau kita bayangkan mengupah ustadz ini, kalau kita dengan UMR Tasikmalaya itu UMR-nya berapa sih? 1,5 juta ya untuk Tasikmalaya, 1 bulan 1,5 juta. Lah, bukannya membayar UMR upah, pakaiannya juga harus ditanggung jawab. Kalau pakaian sekarang ini itu harus 6 bulan sekali loh. Seperangkat pakaian itu dari mulai peci sampai sendal, kira-kira berapa ya? Kira-kira 100.000 cukup nggak? Nggak bakalan. 600.000 mahimual, paksain deh. Jadi 600.000 barangkali bajunya kampret, pecinya biasa aja, sendalnya jangan pakai sepatu yang bagus ya, sendal jepit aja deh. Sarungnya jangan sama rena, sama rengkel aja, kan gitu. Nah 600.000 per 6 bulan, berarti sebulan 100.000. Tadi 1,5 juta, tambah 100.000 sudah 1 juta. Sekarang tempat nginepnya, sekarang sewa kamar sebulan berapa? Saya aja kalau di hotel itu ya, kalau hotel bintang 5 itu paling tidak itu 7 juta. Ya oke lah, kalau kos-kosan kali 100.000 kali ya, berarti sudah 1,7 juta. Lah kerjaan cuma jadi buruh juga buruh kasar, anak juga banyak, gimana gue bakal sih itu. Nah dalam hal ini kami merasa bahwa nawaitu pengabdi membantu para orang tua oleh santri, maka kami menyelenggarakan ini. Jadi biaya itu akan ditanggung bersama-sama. Jadi kan lemun rereongan namanya berjamaah. Nah, rereongan itu bahasa Indonesianya apa sih? Hah? Gotong royong. Gotong royong ya. Kalau gotong royong itu kan beban yang tadi sampai 2 juta itu kan bisa lebih murah kan gitu. Nah, itulah kenapa kami membuat ini, dan alhamdulillah sampai hari ini biayanya jangankan surplus, tekor melulu. Alhamdulillah saya ruarawel ayalah gitu.
Tentu saja dalam hal ini minta bantuan para wali santri, karena kami membuat ini bukan mencari untung ya, malah tapi nggak mau juga buntung sih, nggak mau gitu kan. Paling tidak beban kewajiban para wali santri ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Maka pada kesempatan ini nanti mana kepala madrasah Neng Ratu, nah Ratu ke depan mestinya dibentuk apa yang disebut dengan BP3, Badan Penyantun Penyelenggara Pendidikan. Kita nanti akan menentukan harga berapa sih biaya yang diperlukan untuk per satu orang murid. Nah, nanti jadi bukan kami lagi yang menentukan nanti ya, karena ternyata lihat aja Bu, Pak, lihat itu bangunan itu, saya mohon tengok warna catnya seperti apa ya. Itu jadi hari ngarana pesantren itu udah besar lah, bangunannya nggak dicat juga ya, ini juga nggak selesai Bu ya. Nanti mungkin BP3 bisa menghitung seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya saya ingin juga pesan nih kepada anak-anak, juga pada wali santri, Bu, Mbak, sekarang ini kita tidak dijajah Belanda, tidak juga dijajah Jepang, atau tidak dijajah negara manapun. Sekarang ini kita sedang dijajah oleh yang namanya handphone. Saya harap nanti di rumah anak-anak jangan dikasih handphone, karena handphone ini ternyata itu menjauhkan orang tua terhadap anaknya walaupun berdekatan. Lima asarepe budak lah bere WHP, itu sangat salah sekali. Ada satu peristiwa di Bandung Pak, seorang putri berarti putranya putri awewe ya, nodong indungnya pakai pisau dapur, menodong ibunya pakai pisau dapur. Gara-gara apa? Karena ibunya merasa khawatir terhadap anaknya sehingga wifi-nya dimatikan. Apa kata dia? Lagi tidur, lagi istirahat, ibunya ditodong sama pisau. Mama bangun, nyalakan wifi, kalau tidak aku tusuk kamu. Ini sudah abnormal. Gara-gara apa? HP. Lebih baik kasih main pangal kek, kasih main pecle, kasih main panahan, kasih main baren. Udah balikan dia tanya gobak, udah nggak ada ya. Gatrik, terus kucing sumput beling. Saya masih ingat itu. Nah ini, jadi sekali lagi, jadi anak-anak jangan main HP ya, baca Quran. Nah, ibu boleh kasih, tapi hanya beberapa menit. Ya. Tapi kalau bisa jangan dikasih HP, karena itu akan menjauhkan orang tua dengan anaknya. Naudzubillahi min dzalik, peristiwa seperti yang di Bandung itu terjadi pada kita. Naudzubillahi min dzalik. Ini pesan-pesan saya. Lalu kemudian ada yang tanya ke saya, ini kan ada yang sudah kelas 6 ya. Yang kelas 6 mah tanya nggak di Huda, karena Huda susah untuk buat lapangan kerjanya karena nggak punya ijazah. Apakah yang sekolah juga emang dapat lapangan kerja semua? Kan enggak. Tapi walaupun begitu, untuk pesantren Miftaul Huda, andai kata nanti setelah dia naik ke I3, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pondok pesantren Miftaul Huda itu walaupun tetap pesantren salafiyah, tetapi ijazahnya diakui oleh negara. Perusahaan-perusahaan wajib kalau seorang seseorang mendapatkan ijazah baik ibtida'i, sanawi, apalagi sampai madali, lalu dia melamar pekerjaan baik kepada instansi pemerintah maupun kepada perusahaan lain, itu harus diterima ijazahnya dari Miftaul Huda. Kenapa? Ya memang saya perjuangkan lebih dari 10 tahun Pak Bu. Saya gini-gini juga anggota DPR RI. Jadi saya berjuang bagaimana supaya ijazah pesantren ini tidak perlu dengan adanya sekolah, cukup dengan pesantren salafiyah
itu diakui ijazah oleh pemerintah. Bahkan untuk Ma'had Ali ini itu sejajar dengan perguruan tinggi. Titelnya untuk Ma'had Ali ini adalah SAG, ya, sarjana agama, bukan sarjana alam gaib ya. Sarjana agama. Sanawi itu identik dengan ibtida sama dengan apa namanya, kalau dulu mah SMP ya. Lalu sanawi sama dengan SMTA dan perguruan tinggi. Jangan khawatir tentang hal ini, Bu, ya. Asalkan ibu benar-benar lulus dari sini, putra-putri ibunya lulus dari pesantren Huda, walaupun pesantren Salafiyah, insya Allah ijazahnya diakui. Karena itu sudah terbukti, ada beberapa. Nah kemudian Pak, udah disampaikan semua ini. Intinya mak itu ada germa buritinya. Namun demikian para wargi sadayana, ibu-ibu sekalian saya hormati, perlu saya sampaikan untuk nanti supaya anak ini tidak di rumahnya tidak apa namanya, tidak bengong, tidak melupakan pelajarannya, bisa dibuka, yang punya TV dibuka aja TV-nya. Itu ada MHTV. Hanya saja Huda TV ini harus melalui stelit, pakai receiver, murah kok. Cuman dengan kalau hanya barangnya saja itu sekitar 350 kalau misalnya 350.000 kalau perangkatnya saja. Tapi kalau dengan biaya pasang dan sebagainya ini terus buruh orang lain, ya, upah orang lain gitu. Nah kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang menyebut nama orang tua saya ya, Wajengan, Kiai Jaya Rafandi. Ada juga banyak yang menjelek-jelekan, ada juga yang memuji-muji. Tetapi banyak juga yang muji nggak jelas, yang menjelekan juga nggak jelas. Maka pada kesempatan ini juga alhamdulillah Pondok Pesantren Huda telah menerbitkan buku kisah dengan judulnya Pembuka Hidayah, ya. Kiai Haji Hoyer Afandi, Pembuka Hidayah. Ini menceritakan biografi beliau, bagaimana beliau almarhum ayahanda saya semangat di dalam belajarnya, sampai ketika sakit pun